Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para jamaah sekalian, a'azanillah wa iyyakum. Insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan menerjemahkan khutbah Jumat yang disampaikan oleh Syekh Abdul Wahid hafizahullah, di mana pada kesempatan kali ini beliau membahas seputar persiapan menuju Ramadan. Dan sebagaimana biasa, setelah beliau memulai khutbahnya dengan pujian pada Allah dan salawat pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau kemudian masuk menerangkan poin-poin penting seputar persiapan menuju bulan Ramadan. Di antara yang beliau sampaikan bahwa kita semuanya bersiap-siap untuk menyambut bulan Ramadan. Para pedagang bersiap-siap, kemudian channel-channel televisi dan sebagainya juga bersiap-siap. Kafe juga bersiap-siap. Tempat-tempat istirahat. Apa kita artikan istirahat itu? Villa, semacam villa juga bersiap-siap. Yang menjadi pertanyaan, apakah Anda, saya sudah bersiap-siap untuk menyambut bulan Ramadan? Padahal ikhwas sekalian, bulan Ramadan tidaklah tersisa kecuali kedatangannya, kecuali beberapa saat lagi. Sekarang sudah tanggal ke-20 berapa? 27 27 dari bulan Rajab. Dan ini adalah Jumat terakhir dari bulan Rajab. Selanjutnya nanti Sya'ban, dan selanjutnya adalah bulan Ramadan. Kita mohon pada Allah, semoga Allah mempertemukan kita semua dengan bulan Ramadan, dan semoga Allah memberkahi kita, memudahkan kita untuk beramal saleh, memberi taufik kepada kita untuk memaksimalkan bulan Ramadan dengan berbagai macam ketaatan. Allahumma amin. Jadi waktunya sudah begitu dekat, waktu dibukanya pintu-pintu surga, ditutupnya pintu-pintu neraka, waktu di mana setan-setan dibelenggu. Itu adalah bulan yang begitu agung, musim yang begitu istimewa. Makanya seorang yang teledor padanya itu tanda tidak baik, tanda dia terhalangi dari kebaikan. Bahkan ketika seorang tidak perhatian dengan bulan Ramadan, itu adalah kerugian yang nyata. Itu jelas kerugian yang nyata. Dan kemudian beliau menjelaskan bahwa hakikat dari mempersiapkan diri menyambut kedatangan bulan Ramadan, berarti seseorang menghadirkan niat untuk beramal secara sungguh-sungguh. Jadi dia niatkan dari sekarang, sekiranya nanti datang bulan Ramadan, dia akan bersungguh-sungguh dalam beramal saleh. Selain daripada itu, dia berusaha untuk saling lomba, saling berlomba dalam mengamalkan pintu-pintu kebaikan dan ketaatan. Allah mengatakan, wa bidzalika falyatanafasil mutanafisun, dan dalam hal itu hendaknya orang-orang itu berlomba-lomba, termasuk fastabiqul khairat, berlomba-lombalah kalian, bersegeralah kalian dalam melaksanakan kebaikan. Ikhwas sekalian, para jamaah azanillahu wa iyyakum, banyak dari amal-amal saleh di bulan Ramadan merupakan amalan-amalan badaniyah, amalan yang dilakukan oleh anggota badan kita, sehingga itu butuh kesabaran. Butuh kesabaran. Makanya siapa yang ketika bulan Ramadan masuk sementara dia tidak mempersiapkan dirinya dengan baik, dia tidak mempersiapkan dirinya dengan sebaik mungkin, seperti dengan melakukan ibadah-ibadah yang sunnah, maka kalau tidak demikian, dia akan tertinggal dari yang lainnya, dia akan kalah, bahkan bisa jadi dia bermalas-malasan dalam mengerjakan
amalan-amalan yang wajib, ya, sehingga dia bisa terhalangi dari keberkahan bulan Ramadan dan keutamaannya. Sebagaimana khatib ya menyinggung bahwa di antara perkara yang mungkin bisa dilakukan oleh seorang dalam bersiap-siap dengan kedatangan bulan Ramadan adalah ya dengan dekatnya bulan Ramadan dia hendaknya senang, bahagia. Ya. Jadi itu bulan penuh dengan rahmat, bulan penuh dengan kebaikan, ya. Maka seorang yang akan menemui bulan yang baik maka dia berbahagia, senang. Ya, kalau dia sedih ya karena terhalangi dari hal-hal yang baik, berarti ini menunjukkan sesuatu yang buruk di dalam hatinya. Ya, sebaiknya dia hendaknya apa? Senang, ya. Allah mengatakan dzalik wa man yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Ya, siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah maka sungguhnya itu termasuk dari ketakwaan di dalam hati, ya. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu huwa khairun mimma yajma'un. Katakanlah ya dengan karunia dan rahmat Allah, ya dengan itu semuanya hendaknya mereka berbahagia, bersenang. Ya, karena itu lebih baik daripada apa yang mereka kumpulkan, ya. Ini adalah termasuk karunia Allah, ini termasuk rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sebagaimana khatib menjelaskan bahwa di antara cara seseorang menyambut kedatangan bulan yang agung ini adalah hendaknya dia bertaubat pada Allah dengan sebenar-benarnya taubat, ya, taubat nasuha. Ya, kita yang berarti sekarang kurang lebih 2 bulan lagi atau sebulan lebih sedikit, ya, berarti kita sudah berlalu lebih dari sebulan yang lalu, ya, sementara kita tidak lepas dari dosa. Begitu banyak dosa yang kita lakukan, ya, begitu banyak ketaatan yang kurang sempurna kita kerjakan, banyak kekurangan di situ, ya. Atau demikian pula bahkan ada juga ketaatan yang bisa jadi kita tinggalkan. Ya, ingat firman Allah Subhanahu wa taala, wa tubu ilallahi jami'a ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Bertobatlah kalian semuanya pada Allah wahai orang-orang yang beriman agar kalian beruntung, ya. Perintah dari Allah agar bertobat, dan tobat itu sepanjang masa, kewajiban seumur hidup, ya, tidak hanya sekali 2 kali, tapi kita terus introspeksi diri, ya, untuk semakin lebih baik lagi. Tinggalkan hal-hal yang tidak baik untuk, ya, agar bisa menjadi lebih baik lagi. Sebagaimana di antara persiapan menuju Ramadan, ya, yang bisa dilakukan oleh seorang hamba adalah dia berpuasa, ya, dia melatih dirinya untuk berpuasa. Ya, hendaknya dia melatih dirinya untuk melakukan ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala. Makanya termasuk petunjuk dari Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah beliau memperbanyak puasa di bulan apa? Sya'ban, ya. Dan ini termasuk dari puasa yang paling utama, berpuasa di bulan Sya'ban, ya. Rasul sallallahu alaihi wasallam, kata Aisyah radhiyallahu taala anha, lam yakunin Nabi sallallahu alaihi wasallam yasumu syahran aktsara min Sya'ban. Ya, tidak pernah Nabi itu berpuasa, ya, sebulan melebihi, ya, beliau berpuasa di bulan Sya'ban, ya. Fa innahu kana yasumu Sya'ban kullahu, karena sungguhnya Rasulullah itu berpuasa di bulan Sya'ban seluruhnya, ya. Meskipun memang ketika menjelaskan hadis-hadis semacam ini, ya, ulama menjelaskan bukan berarti full 30 hari, ya, menunjukkan bahwa beliau memperbanyak puasa di bulan Sya'ban, ya. Hadis sahih riwayat Bukhari. Kemudian sebagaimana khatib tadi mengingatkan kita, ya, tidak lupa kata khatib, kita ingatkan untuk saudari-saudari kita, putri-putri kita, ya, atau kaum muslimat secara umum untuk menyelesaikan tanggungan mereka, ya, terhadap Allah Subhanahu wa taala, yaitu ketika mereka memiliki utang puasa yang wajib. Apabila dari bulan Ramadan sebelumnya mereka memiliki hutang puasa, hendaknya, ya, mereka bersegera untuk membayarnya sebelum masuk Ramadan tahun ini, ya. Dari Abu Salamah, dia berkata, aku pernah mendengar Aisyah radhiyallahu taala anha bercerita
kana yakunu alayya shaum min Ramadan fama astati'u an aqdi illa fi Sya'ban muttafaqun alaihi. Dahulu aku punya utang bulan Ramadan, ya, sementara aku tidak sanggup untuk mengqadanya kecuali di bulan Sya'ban, ya. Jangan sampai dia masuk di bulan Ramadan kemudian masih punya utang tahun lalu, ya. Kalau sengaja dia berdosa, ya. Bahkan ulama kemudian mereka menjelaskan seandainya teledor hingga akhirnya dia masuk bulan Ramadan selanjutnya dan belum diselesaikan utangnya, ya, maka selain dia mengqadha wajib juga membayar apa? Fidyah, ya, membayar fidyah. Nah, ini pendapat sebagian ulama. Nah, ini untuk para akhwat, para muslimat, para ummahat, ya, yang masih punya utang segera diselesaikan. Dan apabila segera diselesaikan sejak Ramadan pergi, ya, masuk Syawal atau demikian pula mungkin setelah itu, ya, dengan kata lain disegerakan, maka itu lebih baik lagi supaya tanggungan selesai, ya. Sebagaimana kalau orang punya utang segera dilunasi, ya, ketika utang bukan dengan menyicil dengan jangka waktu tertentu, ya, maka itu lebih baik daripada dia tunda-tunda. Kalau dia mampu kemudian dia tunda-tunda, itu termasuk dari kezaliman, ya. Demikian pula untuk utang puasa, dia mampu untuk mengerjakannya segera diselesaikan, itu lebih baik, ya. Kemudian di antara bentuk persiapan menyambut bulan Ramadan adalah dengan memperbanyak membaca Al-Qur'an, ya. Anas bin Malik pernah bercerita, "Kanal muslimuna idza dakhala Sya'ban inkabbu 'alal masahif faqara'uha wa akhraju zakat amwalihim." Kaum muslimin dahulu apabila tiba bulan Sya'ban, ya, mereka fokus tekun di hadapan mushaf, ya. Untuk apa? Untuk membacanya, ya. Mereka membaca Al-Qur'an, ya. Kemudian mereka mengeluarkan juga zakat-zakat harta, zakat-zakat mal mereka, ya, untuk menguatkan orang-orang yang lemah, orang yang fakir, yang miskin, ya, supaya nanti bisa berpuasa di bulan Ramadan, ya, dengan bahagia, dengan senang. Di antara salafus saleh dahulu ada yang mengatakan Sya'ban syahrul qurra. Bulan Sya'ban adalah bulannya para qari, ya, bulannya para qari. Makanya siapa dari kita yang terbiasa menjaga bacaan Al-Qur'an setiap hari, ya, sebelum datangnya bulan Ramadan, maka ketika di bulan Ramadan, ketika datang bulan Ramadan, ketika tiba bulan Ramadan, dia akan terbiasa, ya, membacanya, ya. Dia akan biasa membacanya, terbiasa, maksudnya tidak berat, ya, dan bisa dimudahkan, ya, dengan izin Allah bisa dimudahkan untuk khatam, mungkin sekali atau lebih, ya. Nah, itu dimulai dari sekarang. Dan semestinya memang kita ini setiap hari memiliki apa? Memiliki wirid harian dari Al-Qur'anul Karim, ya. Setengah juz alhamdulillah, 1 juz alhamdulillah, ya, atau lebih dari itu alhamdulillah. Kalau yang memiliki hafalan, maka dia yang memiliki tugas yang lebih banyak, yaitu dia murajaah, ya, sesuai dengan hafalan yang dia miliki. Kemudian di antara bentuk persiapan menyambut bulan Ramadan, ya, adalah dengan membaca keutamaan bulan Ramadan, keutamaan puasa di bulan Ramadan, keutamaan qiyamul lail atau salat tarawih di bulan Ramadan, ya, keutamaan membaca Al-Qur'anul Karim, keutamaan 10 malam yang terakhir, keutamaan Lailatul Qadar, ya. Kemudian keutamaan dan perlu juga selain itu, ya, dan keutamaan yang ada kaitannya dengan bulan Ramadan, ya. Kemudian juga didalami, direnungi, ya, ayat-ayat dan hadis-hadis berkaitan dengannya, ya. Karena itu menambah iman, menambah semangat untuk beramal saleh padanya. Selain itu juga, ya, hendaknya dia belajar hukum-hukum fikih berkaitan dengan bulan Ramadan, ya, tentang puasanya, tentang sholat malamnya, ya, dan tentang hal-hal yang lainnya, ya, berkaitan dengan masalah bulan Ramadan, ya, supaya dia bisa lebih maksimal dalam menghidupkan amal kebaikan, ya, ketaatan di bulan Ramadan. Sebagaimana khatib tadi menyampaikan, ya, di antara bentuk persiapan juga menyambut bulan Ramadan adalah dengan menentukan tujuan. Kita punya tujuan, masuk bulan Ramadan ini tujuannya buat apa, ya.
Apa yang ingin kita wujudkan di bulan Ramadan? Apa yang ingin kita maksimalkan, kita kerjakan di bulan Ramadan? Ya. Nah, ini ditentukan kita tujuannya apa. Bulan Ramadan ini tujuannya apa? Mungkin Ramadan yang lalu banyak yang kurang, ya. Kemudian kita sempurnakan di bulan ini. Dari amal ketaatannya, kurang khusyuknya, kurang mungkin tilawahnya, kurang khatamannya, ya, kurang maksimal dalam menuntut ilmunya, ya, kurang dalam apa dari kebaikan-kebaikan, ya, kurang bersedekah, kurang membantu orang lain dan sebagainya, ya. Ini silahkan dicatat, ya. Yang kemudian dengan itu ketika masuk di bulan Ramadan dia amalkan, ya, dia benar-benar amalkan, ya, karena ini bisa mewujudkan ketakwaan dalam dirinya dan bisa mendatangkan pahala yang melimpah dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sebagaimana di antara hal yang penting yang kata khatib hendaknya kita letakkan di hadapan kita, ya, adalah kita berusaha agar dimerdekakan dari api neraka. Karena siapa yang dimerdekakan dari api neraka sungguh dia telah beruntung, ya. Dia mendapatkan kemenangan yang besar, ya. Karena Rasulullah SAW mengatakan innalillahi utaqa'a fi kulli yaumin wa lailah. Sungguhnya Allah itu memiliki hamba-hamba yang dimerdekakan atau yang dimerdekakan atau dikeluarkan dari neraka, ya, setiap siang dan malam hari. Ya, kemudian likulli 'abdin minhum da'wah mustajabah, ya, dan pada atau setiap hamba, ya, padanya setiap hamba dari mereka itu memiliki doa yang mustajab. Ini maksudnya adalah di bulan Ramadan. Nah, ini termasuk tujuan yang penting, ya, seorang beramal soleh tujuannya agar dibebaskan dari api neraka, dimerdekakan dari api neraka. Termasuk di antara tujuan yang penting yang hendaknya tidak hilang dari benak kita, yaitu kita berharap kepada Allah, ya, agar kita termasuk orang yang mendapatkan Lailatul Qadar. Ya, ini tujuan mulia. Ya, ini tujuan mulia. Caranya bagaimana? Dengan menghidupkan malam itu dengan ibadah, ya. Dengan membaca Al-Qur'an, dengan apa? Qiyamul lail, salat malam, salat tarawih. Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis sahihnya mengatakan man qama lailatul qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa yang mengerjakan qiyamul lail bertepatan dengan malam Lailatul Qadar, ya, dengan iman dan mengharap pahala, maka dosa-dosanya yang lalu akan diampuni. Wa man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa yang berpuasa di bulan Ramadan, ya, karena iman dan mengharap pahala, niscaya dosa-dosanya yang lalu juga akan diampuni, ya. Maka ini juga hendaknya kita jadikan tujuan penting dari bulan Ramadan, ya, di setiap bulan Ramadan selama kita diberikan kehidupan oleh Allah Subhanahu wa taala, masih diberi usia, ya, kita memohon pada Allah agar semoga dimudahkan untuk mendapatkan Lailatul Qadar. Allah mengatakan Lailatul Qadri khairun min alfi syahr, bahwa malam kemuliaan itu lebih baik daripada 1000 bulan, ya. Kemudian sebagaimana khatib tadi menyinggung juga, ya, terkhusus untuk ummahat dan akhwat, ya, agar persiapan sebelum, ya, agar persiapan untuk menyambut hari raya Idul Fitri, ya, hendaknya dipersiapkan sebelum masuknya bulan Ramadan, ya, supaya mereka tidak terlalaikan dari ibadah di bulan Ramadan. Ini coba bisa kita amalkan, ya. Termasuk juga, ya, yang disinggung oleh khatib tadi, ini berkaitan masalah urusan dapur, ya. Jangan sampai berlebihan dalam belanja, jangan sampai berlebihan dalam mempersiapkan buka puasa, ya. Bahkan sampai tadi khatib menyinggung bisa jadi seseorang, ya, tidak tahu mungkin secara apa istilahnya, kalau penelitian itu apa,
di riset ya, di sensus atau bagaimana, bahwa di antara orang-orang ada bahkan yang di bulan Ramadan itu berbelanja yang bisa mencukupi kebutuhan sampai beberapa bulan selanjutnya sebenarnya ya, tapi bisa dia habiskan di bulan Ramadan. Itu termasuk perbuatan yang berlebih-lebihan ya, termasuk israf ya. Kulu washrabu wala tusrifu, silahkan makan dan minum tapi jangan berlebihan ya. Makanya termasuk tadi persiapan di Idul Fitri ya, bisa dipersiapkan sebelum bulan Ramadan, atau seandainya hendak dipersiapkan di bulan Ramadan, dicicil ya, maksudnya perlahan-perlahan, tidak dihabiskan waktu untuk belanja, tidak dihabiskan waktu untuk hal yang sia-sia, padahal bulan itu adalah bulan yang semestinya diisi dengan berbagai macam ibadah, bukan diisi dengan hal yang mubah atau hal yang sia-sia ya, apalagi yang sia-sia ya. Nah, ini nasihat berharga dari khatib tadi ya, terkhusus untuk ummahat, untuk akhwat, dan itu tentu saja untuk kita semuanya. Kemudian sebagaimana khatib tadi menyampaikan bahwa dalam menyambut bulan yang mulia ini hendaknya seorang dia memperbanyak doa pada Allah Subhanahu wa taala agar dia dipertemukan dengan bulan Ramadan ya. Makanya kita seperti berdoa, Allahumma ballighna Ramadan, ya Allah pertemukanlah kami dengan bulan Ramadan ya. Tidak berhenti di situ saja, juga mohon pada Allah ya agar dimudahkan untuk beramal saleh padanya ya. Antum boleh memohon keberkahan padanya, atau wa'inna fihi 'ala shiyam wal qiyam, dan bantulah kami ya Allah untuk berpuasa pada bulan itu dan untuk mengerjakan salat tarawih padanya ya, atau amal saleh apa saja. Ya, jadi perbanyak doa kepada Allah ya, perbanyak doa kepada Allah, karena bisa jadi seorang dia tidak berjumpa dengan bulan Ramadan ya, karena ajal sudah datang menjemputnya, atau bisa jadi dia berjumpa dengan bulan Ramadan tapi tidak Allah beri taufik ya untuk beramal saleh, dihabiskan waktu untuk hal yang sia-sia. Ada yang sibuk di depan HP, atau yang lebih punya duit di depan PS5 lagi ya, PS terakhir berapa ya, atau mungkin apalah yang melalaikan diri ya. Bahkan sebagian juga bisa jadi ada yang menyibukkan diri dengan kuis-kuis, dengan hadiah-hadiah di bulan Ramadan ya. Dia sibuk mencari mana info kuis-kuis, pokoknya dia sibuk dengan itu ya. Akhirnya dia terlalaikan dari seperti membaca Al-Quran, tilawah Al-Quran, padahal bulan Ramadan adalah bulan Al-Quran ya, atau mengerjakan amal soleh yang lainnya. Makanya ikhwas sekalian azanillahu wa iyyakum, selain kita beribadah pada Allah ya, selain kita mohon kepada Allah agar dimudahkan berjumpa dengan bulan Ramadan, juga kita mohon pada Allah agar dimudahkan beribadah padanya. Mohon pertolongan pada Allah agar dimudahkan untuk beribadah pada Allah Subhanahu wa taala, karena kita tidak mungkin bisa beribadah dengan baik kecuali dengan taufik, dengan pertolongan, dengan kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini ikhwas sekalian, kurang lebih yang khatib sampaikan pada kesempatan kali ini, semoga menjadi nasihat berharga bagi kita semuanya. Dan biidznillah di bulan Sya'ban juga nanti kita akan mempelajari teori penting seputar bulan Ramadan ya. Wallahu ta'ala a'lam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa sallama tasliman